Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Adi Putra Diasa. Kali ini kita akan membahas persiapan menjelang UTS dengan bahan matematika kelas 4 SD atau MI ya. Nah, sebentar lagi kita akan mengerjakannya, latihan soal-soal untuk UTS matematika ya, kelas 4 SD ya. Kita mulai aja langsung ya. Soal matematika nomor 1. Bentuk pecahan biasa dari 2, 5/6 adalah pecahan biasa. Ini dari pecahan campuran ya, kita buat dengan mengalihkan penyebut 6 dikalikan angka 2 utuh dengan menambahkan angka pembilangnya, yaitu 2 kali 6 dalam kurung ditambah 5 menjadi 17/6. Opsinya adalah A ya. Kemudian soal nomor 2. Bentuk 45% jika diubah menjadi pecahan biasa adalah 45%, kita jadikan pecahan biasa menjadi 45/100. Sama-sama kita membilang dan menyebut, kita bagi dengan angka 5 menjadi 9/20. Opsinya D ya untuk soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Pecahan berikut yang senilai dengan 2/3 adalah, nah kita lihat opsinya ya, karena ini terkait dengan pilihan-pilihan yang ada ya. 2/3 kali 3/3 itu adalah 6/9. Yang setara, yang sama dengan 6/9 adalah opsi B ya. Dengan 3/6 ini beda ya. 4/10 juga beda, 4/12 juga beda jauh. Yang cocok adalah opsi B. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Bentuk desimal dari 115% adalah, untuk desimal caranya adalah mengubah pecahan apapun menjadi pecahan biasa yang penyebutnya adalah 100. 115% kita jadikan pecahan penyebutnya 100, yaitu 115/100. Artinya 115%, yaitu 1,15. Komanya dari kanan adalah 2 langkah ya. Itu artinya per 100. Taksiran hasil nomor 5 ya. Taksiran hasil penjualan 3/9 ditambah 7/8. Taksiran ini kita membuat suatu pembulatan. Jika di bawahnya setengah, kita hilangkan. Jika di atasnya setengah, maka kita bulatkan menjadi 1 ya. Ini soalnya adalah 3/9. 1/9 kita anggap tidak ada karena di bawah setengah ya. Kemudian ditambah 7/8. 7/8 itu adalah di atasnya setengah ya. Sehingga menjadi 3 ditambah 1, yaitu jawabannya 4. A, opsi A untuk nomor 5. Selanjutnya pecahan 2 4/5 nilainya sama dengan, ini kita sertakan opsinya ya, 2%, 28%, 250, dan 2,8. Kita cari, jika opsinya adalah persentase, maka biasanya adalah merujuk ke persentase. 14/5 yaitu 14 dijadikan per 100 menjadi 14 kali 20 ya. sehingga menjadi 280/100 atau 280%.
option C ya. Menginjak soal nomor 7. Pecahan 3, 6 per 10 jika dibulatkan menjadi, dibulatkan karena 6 per 10 itu di atasnya setengah ya. Nah, setengah ada 5 per 10. 3, 6 per 10 dibulatkan ke atas jadinya ya, kan di atas setengah menjadi 4 ya. Opsinya adalah B, nomor 7. Kemudian soal nomor 8. Taksiran hasil perkalian 22 kali 16 adalah 22 kita taksir menjadi 20, sedangkan 16 kita taksir ke atas yaitu 20, sehingga 20 kali 20 sama dengan 400, yaitu opsinya D ya. Nomor 8 adalah jawabannya D, 400 ya. Kita lanjutkan soal nomor 9. Pembulatan kepuluhan terdekat dari 264 adalah, dari bulatkan ke bawah karena ada 4 ya, angka 4 itu adalah di bawah 5 ya. Pembulatan puluhan ini soalnya ya, menjadi 260. 4-nya kita hilangkan karena di bawah 5. Misalnya adalah A ya. Lanjutkan untuk nomor 10. Taksiran hasil pembagian 20,6 maaf ya, dibagi 2, 5 per 6. Ini pembagian pecahan ya. Pembagian pecahan, ingat ya, kita balik pecahannya. Cuman ini pecahannya masih pecahan campuran 2, 5 per 6. Kita jadikan pecahan biasa. Kemudian proses berikutnya adalah dengan membaliknya. Membaliknya ini jadikan pecahan biasa menjadi 12 ditambah 5 atau 8, 12 tambah 5 atau 17 ya, 17 per 6. Karena untuk membagi kita kalikan menjadi 6 per 17 dikalikan 20,6 ya, sehingga hasilnya menjadi 21 per 3 atau 7. Oke ya, kita lanjutkan soal nomor 11. Taksiran hasil 9 1/5 dikurangi 4 7 per 8 adalah, 1/5-nya kita hilangkan karena di bawah setengah. Kemudian 7 per 8 kita tambahkan 1 karena di atas setengah ya. Sehingga menjadi 9 kurang 5 yaitu 4. Opsinya adalah A untuk nomor 11. Kita lanjutkan untuk nomor 12. Kelipatan dari 3 adalah, kita sambil cek ya opsi-opsi pilihan-pilihannya ya. Kelipatan itu dimulai dari angka itu sendiri. Jadi opsi A dan B udah kita hilangi dulu ya. Kita kalikan 1, kalikan 2, kalikan 3 dan seterusnya. Itu cara membuat kelipatan. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Sedangkan opsi D tidak ada 9-nya ya, maka kita pilih opsi C ya. Oke. Selanjutnya nomor 13. Kelipatan persekutuan 3 dan 4 adalah, kita cari opsinya atau kita cari perkaliannya. 3 kali 4 dikali 1. Kemudian kita lanjutkan 3 kali 4 dikali 2. Selanjutnya juga begitu, 3 kali 4 kali 3 dan seterusnya. Maka hasilnya adalah seperti nomor option B, yaitu 12, 24 dan 36. Ya, itu nomor 13. Sekarang kita menginjak nomor 14. Faktor dari 20 adalah, faktor ya selalu kita sebutkan kalau faktor itu yang di bawahnya, angka-angka di bawahnya 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Opsinya adalah D ya. Sedangkan C tidak, 3 itu tidak termasuk faktor. Kemudian
kemudian B itu satunya belum disebut ya. Kemudian A itu 5-nya tidak disebut, ada yang kurang ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 15. Faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah persekutuan ya, artinya dua-duanya harus ada. Caranya menentukan faktor persekutuan adalah faktor dari angka-angka itu sendiri. Faktor angka 16 yaitu 1, 2, 4, 8 dan 16. Sedangkan faktor 20 adalah 12, 4, 5, 10 dan 20. 1, 2, 4, 5, 10 dan 20 ya, saya ulangi lagi. Sehingga angka-angka yang sama adalah 1, 2, 4 ya. Ini adalah option nomor B. 1, 2, 4. Tiganya nggak ada ya, nomor A ya. Oke, nomor angka tiganya nggak ada. Oke, kita lanjut nomor 16. Faktor prima dari 36. Ini kita jelaskan lagi ya. Faktor prima artinya bilangan itu hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Itu angka prima itu sebetulnya konsepnya seperti itu. Oke ya. Faktor prima dari 36 adalah 2 bisa, 3 bisa. Ini ada opsinya 5 tidak bisa ya, berarti hanya A saja ya, 2 dan 3. Nomor 17 ya. Sekarang nomor 17, di antara bilangan berikut yang bukan bilangan prima. Ingat ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan 1, angka 1 ya. Nah, ini 11 prima karena tidak bisa dibagi dengan bilangan lain kecuali 11 dan angka 1. 61 juga prima karena tidak bisa dibagi bilangan lain kecuali 61 dan 1. 79 juga demikian ya, hanya bisa dibagi dengan angka 79 dan angka 1. Sedangkan yang D 99 itu bisa dibagi 99, angka 1, dibagi dengan angka 3 juga bisa, dibagi angka 9 juga bisa. Maka jawabannya adalah D ya. Ditanyakan adalah yang bukan bilangan prima. Nomor 18. KPK dari 12 dan 18 adalah KPK itu kelipatan persekutuan terkecil ya. Jadi 12 dan 18 kita lihat optionnya ya. 12 nggak mungkin karena 18 tidak akan mempunyai faktor 12. 24 juga tidak mungkin karena 18 tidak mempunyai faktor 24 ya. Tidak punya kelipatan ke arah 24 maksudnya demikian ya. Nah, ini 36 ini bisa. 36 merupakan kelipatan 12 dari kelipatan 3. Sedangkan 36 juga merupakan kelipatan 18 dari kelipatan kedua ya. Opsinya adalah C ya, nomor 18. Kita lanjut. Sekarang nomor 19. APB dari 21 dan 45 adalah APB faktor persekutuan terbesar ya. Kita cari faktor-faktor angka-angka itu sendiri. Angka 21 faktornya adalah 1, 3, 7, 21. Sedangkan faktor 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15 dan 45. Jadi faktornya yang nomor 19 adalah persekutuannya adalah angka 3. Kita dapatkan ya angka 3 ya, karena ada yang sama dan 3 yang lainnya beda semua ya. Oke, nomor 3
angka 3 adalah nomor 19 jawaban. Nomor 20 sekarang ya. Faktorisasi prima dari 40. Kita bikin perakaran-perakaran gitu ya. 40 dibagi 2 jadi 20, kemudian 20 bagi 2 jadi 10, 10 bagi 2 jadi 5. Berarti 2 pangkat 3 kali 5 faktor primanya dari 40 ya. Selanjutnya nomor 21. Rini les matematika setiap 3 hari sekali. Beni les matematika setiap 4 hari sekali. Rini dan Beni les matematika bersama-sama pada hari ke berapa, ini yang ditanyakan ya. Setelah bertemu dan hari berikutnya itu hari keberapa. Nah, ini kita cari melewati KPK ya. Persekutuan terkecil dari 3 dan 4 adalah 10. Optionnya kita cek sekaligus ya. 10 tidak mungkin, 11 tidak mungkin, 12 iya, karena 12 merupakan kelipatan dari 3 dan juga kelipatan dari 4, tapi yang terkecil ya, terpendek ya. Optionnya adalah 12 ya kalau gitu ya. Kemudian nomor 22. KPK dari 25 dan 30 adalah, nah kita bikin kelipatan dulu ya. 25 lipatannya adalah 25, 50, 75, 100, 125 dan 150. Sedangkan 30 lipatannya adalah 30, 60, 90, 120, 150 dan 180. Sehingga kita lingkari yang merupakan kelipatan persekutuannya adalah 150 dan 150 itu sendiri ya. Oke ya, kita melanjut soal ke-23. FPB dan KPK dari 24 dan 32 adalah, ini seleksi opsi aja ya. 24 untuk A, jawaban ada adalah 8 dan 96. FPB itu faktor 8, bisa ya, 8 itu adalah 24 dari pembagian 3, kemudian 32 juga dari pembagian 4 ya, 4 kali 8 32 ya. Kemudian 96 kita cek ya. 96 juga merupakan kelipatan 24 dan 96 juga merupakan kelipatan 32. Jadi jawabannya adalah A ya, nomor 23. Sekarang kita menginjak nomor 24. Faktorisasi prima dari 60 adalah, 60 kita bikin akar-akaran itu ya, kayak cabang-cabang itu. 60 bagi 2 sama dengan 30, kemudian bagi 2 lagi sama dengan 15. 15 kita bagi 2 tidak bisa, kita bagi 3 dan hasilnya adalah 5. Sehingga jika dijadikan perpangkatan, faktor prima dari 60 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Jawabannya option adalah B ya, nomor 24. Kita menginjak nomor 25. FPB dan KPK dari 56 dan 64. Kita seleksi option aja ya. 56 dan 64. Jawaban yang paling tepat adalah 8 dan 448. 8 ini kan kiri ya semua ya, ini merupakan faktornya, faktor dari 56 dan 64. Begitu juga KPK jika dikelipatkan kelipatan 56 dan 64, maka hasilnya adalah 448. Kita cek satu persatu. 420 tidak bisa. Dengan bulat dibagi 5664, 440 pun juga tidak bisa, 480 juga tidak bisa. Oke ya. Kita lanjut soal nomor 26. FPB dari 60 dan 72 adalah, FPB makanya faktor-faktor 60 dan 72 kita sebutkan dulu ya.
faktor 60 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30, dan 60. Kita tuliskan ya. Sedangkan faktor 72 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24, 36, 72. Maka kita lingkari ya, FEB itu kan faktor terbesar ya. Kita lingkari yaitu yang sama adalah nomor 12. Ternyata kita sama ya. Oke, jawabannya adalah option A, 12. Kemudian berikutnya nomor 27. KPK dari 56 dan 100. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Untuk kelipatan kecil kita dapatkan 1200. Ini ternyata bukan merupakan kelipatan 56 ya. Yang merupakan kelipatan 56, artinya angka-angka di option itu bisa dibagi dengan angka 56. Option yang tepat adalah B, 1400, karena 1400 bisa dibagi menjadi dengan 56 dan sekaligus bisa dibagi angka 100. Oke ya. Kemudian selanjutnya nomor 28. Faktorisasi prima dari 120 adalah faktorisasi prima ya. 120 kita bagi 2 dulu menjadi 60, kemudian kita bagi 2 menjadi 30, kita bagi 2 lagi menjadi 15, dan menjadi 3 dan 5. Nah kita hitung ya, 2 nya ada berapa? Ada 3 ternyata ya. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 dan kali 5. Opsinya adalah C ya. Kemudian nomor 29. Faktor persekutuan dari 28 dan 48 adalah 28 kita faktorkan dulu ya, sendiri-sendiri ya, yaitu menjadi 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Sedangkan faktor 48 adalah 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24, dan 48. Nah ini persekutuan artinya harus ada angka-angka yang sama, dan kita jadikan faktor persekutuan yaitu 1, 2, 3, 4. Kita lingkari ya. 3, adakah 3? 3 tidak ada ya, benar ya, berarti jawaban yang benar adalah A ya. 1, 2, 4 saja. 3 tidak merupakan ya, mohon maaf ya. Kemudian soal nomor 30. Faktor dari 42 adalah, ini kita lihat langsung optionnya aja ya. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Nah ini kenapa? Kalau yang atas gak mirip, karena 8 bukan merupakan faktor dari 42 ya. Nah yang atasnya, yang 14 juga bukan akar 42. 42 ya, sebetulnya sama aja. Waktu 42 karena ada yang lebih lebar, karena 66 juga masuk ya. Sehingga jawabannya adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Oke ya. Itu untuk soal terakhir nomor 30. Semoga ini bisa membantu adik-adik semuanya dalam persiapan menjelang UTS untuk tahun ini. Oke ya. Sampai jumpa. Jangan lupa tetap berusaha, tetap belajar, subscribe, dan ikuti kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi Putra Diasa.